Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mari kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget dong kopinya pagi-pagi. Kopinya berkarakter. Kopinya ini saya buat dengan metode tubruk pour over. Maksudnya Budi gimana ya? Kalau orang-orang kan biasanya pakai tubruk ya, ada yang satu ditubruk, seduh gitu aja. Ada satu lagi yang pour over ya, pakai kertas atau kain ya, di filter saat gitu ya, pour over. Kalau saya ditubruk terus di filter, itu metode saya. Nah ini yang mau saya bicarakan itu soal kopi ini ya. Jadi ceritanya saya baru kembali dari Singapura minggu lalu di Singapura. Eh, Biasa yang saya cari kopi tentunya dan masakan yang lainnya, makanan laksa apalagi itu. Makanan Singapura ya. Tapi yang saya agak kecewa tentu saja adalah kopi. Ya ini masalah selera sih ya, masalah selera susah ya. Kalau selera itu susah di ini ya. Saya sukanya jenis kopi yang tadi saya sebutkan, kopi single origin Arabica dengan cara kalau yang ininya tuh pour over lah ya, kalau yang cara istilah standarnya pour over. Diseduh dengan V60. Nah itu metode yang saya sukai. My preferred method gitu ya. Uh, Kalau di Singapura lain ya, kopinya kopi hitam ya, kopi hitam Vietnam drip yang jenis seperti itu, atau kopi hitam yang kopi hitam aja ya yang diseduh satu gentong terus itu ya seduh, kopi hitamnya hitam nendang lain rasanya. Kalau bagi saya kopi yang seperti itu terlalu keras, hitam aja, nikmatnya kurang ya. Tapi mungkin membuat mata menjadi terbuka ceng gitu ya, pagi-pagi gitu ya mungkin ya. Kalau saya senangnya yang modelnya kayak gini ya, ada karakternya gitu ya. Jadi kopinya berkarakter. Kalau yang ada rasa anehnya, ada rasa lainnya gitu. Jadi tidak sekedar kopi. Tapi kalau bagi yang tidak suka kopi, yang tidak suka kopi aneh-aneh ya mungkin lebih suka yang kayak tadi ya. Terus kalau kopi di Singapura banyaknya juga adalah kopi C ya, kopi susu ya, kopi susu, kopi C, kopi dengan susu. Kalau di sana kan kalau teh atau kopi itu kan ya, teh atau kopi itu udah pasti pakai susu ya, condensed milk ya, susu kental manis ya pakai itu kopi. Atau kalau kita minta kopi atau kita minta teh ya gitu. Kalau kita hanya mau kopi hitam aja itu kopi O ya, atau teh O ya. Mungkin O-nya apa only mungkin ya, kopi only, teh only ya. Jadi kopi O gitu. Jadi kopi O, TOO ya. TO itu kopi O ya, itu kopi hitam. Jadi saya kadang dulu kopi O gitu ya, kopi O. Satu lagi kopi C. Nah, susunya beda aja gitu. Susunya bukan susu kental manis tapi susu biasa ya, yang jadi nggak manis ya kalau kopi C itu. Kalau kopi. Nah, bedanya juga susu kental manisnya kalau di Indonesia lebih manis ya, susu kental manisnya. Kalau di Singapura tidak terlalu manis sehingga masih bearable, masih bisa saya nikmati juga ya. Jadi kopinya tuh enak juga tuh. Jadi kalau kopi 3 jenis itu ya. Dan saya menjelajah di Singapura kemarin, ya belum semuanya Singapura ya. Nggak nemu yang pour over. Jadi metode bahkan di hotel yang mewah pun nggak nemu ya. Hotel mewah adanya espresso lah kayak gitu ya, long black atau americano gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu, cappuccino segala macam. Cappuccino oke lah, di beberapa tempat saya cobain cappuccino enak ya, enak gitu, enak lah maksudnya ya, kayak enak, tapi tidak seenak cappuccino di Australia gitu ya misalnya. Itu beda kalau cappuccino di Australia itu, mungkin karena susunya atau sapinya dia beda ya. Wah di sana super nendang enak gitu. Nah jadi tapi saya paling suka kopi jenis begini. Ya, jadi inilah sebabnya Indonesia adalah surga untuk kopi-kopi jenis seperti ini. Nah jadi saya happy, I'm happy. Ya mungkin juga begitu ya, karena saya orang Indonesia senangnya kopi kayak gini. Kalau orang Singapura senangnya kopi model Singapura. Malaysia dugaan saya seperti itu. Tapi dengan begini saya melihat, oh ini berarti ada celah pasar ya di Singapura dan Malaysia untuk membuat kedai kopi yang model pour over kayak gini ya. Itu saya udah langsung kepikiran aja.
Mana kalau saya buat kedai kopi yang model V60 pour over di sana gitu ya. Kayaknya laris ya. Meskipun kalau dugaan saya ya ini di model pour over itu kan lama ya buatnya. Jadi diseduh ya, saat nungguin gitu ya. Jadi satu customer itu bisa lama. Sementara di Singapura ya problem di Singapura adalah yang kerjanya sedikit ya, yang customernya banyak. Jangankan gitu mau beli popcorn aja tuh ngantri gitu ya, ngantri. Mau masuk restoran ngantri ya, mantu restoran di Indonesia kalau di Jakarta juga ngantri lah ya. Tapi tidak seperti di Singapura, ngantri lama gitu ya. Jadi saya paling males kalau di Singapura tuh ngantrinya lama ya. Emang ngantrinya tertib sih, jadi nggak bikin kesel juga, nggak ada orang motong-motong atau apa, nggak ada gitu. Cuma itu jadi lama ya, mau makan nunggu, waduh nunggu gitu ya. Paling cepat 15 menit, bisa 20 menit, bisa setengah jam tergantung antriannya. Masa mau minum kopi gini nunggu setengah jam? Justru metode saya itu saya buat karena saya malas nunggu. Jangankan ngantri gitu, buat sendiri aja kerasa lama ya. Jadi metode saya itu karena saya malas nunggu kopi. Mau minum kopi enak kok mesti nunggu lama ya. Mesti kopi enak, ya jangan instan juga ya, instan kopi nggak. Which brings me to the ini bahas saya kepada hal ini. Hotel mewah termasuk di Singapura pun kopinya masih kopi sasetan. Sasetannya beda nih, sasetan Itali katanya ya. Tapi ya jenis yang saya tidak suka ya, karena namanya juga kopi instan gitu ya. Terus yang kemarin tuh saya baca itu isinya dia tulisannya gini, kombinasi dari instant coffee and grounded atau grounded roasted beef lagi. Roasted beans, coffee beans gitu ya. Jadi dia gabungan antara instant kopi dan roasted beans itu ya, biji kopi yang di grounded. Maksudnya apa nih? Bukannya dua-duanya kopi, berarti instan kopi bukan kopi dong. Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi itu ya, dan tentu saja rasanya di bawah ya, subpar kalau dibandingkan dengan kopi yang jenis seperti ini yang seperti saya buat itu. Kalau tehnya hotel mewah, tehnya hebatnya ya. Misalnya TWG ya. Itu enak lah kopinya. Tehnya. Kalau tehnya mewah lah. Kopinya tidak mewah di hotel-hotel. Jadi hotel ini masih kurang kopi mewah. Untung saya bawa kopi ini sebentar. Nah, saya bawa ini. Bawa sendiri ya. Ini kopi dari Java Halu ya. Yang bentuknya ini langsung drip bag ya, nggak kelihatan ya. Drip bag yang nanti disobek nanti ya adalah di ini saya juga ya. Drip bag nanti kapan-kapan saya buat video ulang lagi ya tentang drip bag. Jadi saya untung bawa ini. Jadi kalau saya pengen kopi enak ya saya pakai ini. Alhamdulillah bawa sendiri lah ya. Jadi traveling ke hotel mewah pun jangan berharap dapat kopi enak, bawa kopi sendiri ya. Itulah cerita tentang saya jalan-jalan kemarin dengan ngopi. Dulu saya mungkin nggak seperti ini. Kalau orang sini mungkin orang Sunda bilangnya kopi olok-olok gitu ya. Sok-sokan ya. Mungkin saya kopi sok-sokan juga ya. Kalau dulu saya nggak gitu amat ya. Ntarnya habis sekali ya. Nambah dicari. Habis. Kalau dulu mungkin saya kopi seadanya. Ada kopi apa ya saya ini. Sekarang sudah tahu kopi enak. Dan kopi enak harganya reasonable. Nah itu dia ya. Kenapa harus ngopi nggak enak ya. Why waste your life with bad coffee gitu ya. Mengapa kita harus menghabiskan kehidupan kita dengan kopi yang tidak enak gitu ya. Masih banyak kopi enak, harganya murah, terjangkau dan banyak. Nah itu dia ya. Jadi mau makan masa makanan nggak enak ya, makanannya enak ya, enak-enak banyak, enak-enak banyak, murah. Ya udahlah ya, surganya dunia untuk perkopian begitu. Jadi ya gitulah. Nanti suatu saat saya mau ke Singapura lagi lah nyari V60-nya ya. Mungkin saya harus bawain juga ini, kasihin ke mereka ya. Kamu nyobain kopi kayak gini. Tapi mungkin juga baristanya nggak perlu. Oh iya tadi mungkin kalau di Singapura nggak gitu tadi ya. Karena kalau untuk memproduksi melayani kopi itu menjadi lebih lama dan mungkin harga SDM-nya juga lebih mahal ya untuk ngerjainnya. Kalau Indonesia kan SDM murah ya. Jadi peralatannya juga murah. Tinggal itu ya tempat penyeduh V60-nya itu ya. Sama kalau orang pakai kertas, kalau ini reusable yang kain gitu ya. Udah modalnya air panas sama kopi
buat aja ya. Jadi nggak perlu pakai mesin kopi yang harganya puluhan juta atau bahkan ratusan juta rupiah. Nggak perlu. Jadi kalau untuk memulai kedai kopi di Indonesia ini khususnya di Bandung tuh memang sangat murah sekali ya. Kalau mau nanti lebih kritis lagi tentu saja nanti harus ada timbangannya, berapa ininya ya, berapa gramnya, terus nanti penyeduh kopinya juga harus pakai yang temperaturnya berapa derajat itu kan, tapi itu ini ya olok-olok pisan gitu. Jadi ya menurut saya nggak ini banget ya, nggak kritikal banget ya. Tapi kalau orang yang senang kopi, oh itu kritikal banget. Sementara kalau di luar negeri sana pengennya standar ya. Jadi siapapun yang kerja tinggal pencet jalan, pencet keluar kopi, pencet next gitu ya. Pencet next. Jadi cepat layanannya. Kalau ini kan pelan-pelan gitu. Tapi justru sentuhan kemanusiaannya itu, sentuhan si baristanya itu yang membuat kita kayaknya bisa berkompetisi ya. We can compete in that area gitu ya. Ya, saya jadi pengen yuk kita buat kedai kopi ini V60 pour over buat chainnya di Singapura. Hubungi saya ya, bos. Gua berbisnis aja belum pernah. Atau ya nanti ke teman-teman yang di Singapura lah ya, saya kirimkan kopi-kopi ke sana. Ya silahkan dijual di sana. Saya udah pengen ngopi lagi nih, baru beres kopi sekali, pengen ngopi lagi. Harus sabar ya, nanti harus ada ronde kedua kayaknya dan ketiga. Siapa tahu gitu ya. Oke, ronde kedua kan ketiga. Yang pasti ada ronde kedua nih kayaknya. Tapi ronde ketiganya kita tanya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.